Siapa yang tidak tahu Mercedes-Benz? Merek mobil asal Jerman yang sering jadi tolak ukur kemapanan di Indonesia. Nama Mercedes-Benz lekat dengan citra mobil elegan. Mercedes-Benz merupakan merek yang diproduksi oleh Daimler AG. Selama puluhan tahun merek ini sukses menjadi perusahaan otomotif di bidang pengembangan inovasi mobil, truk dan juga bus. Sejarah Mercedes-Benz dapat ditelusuri dari dua perusahaan yang berbeda, yaitu Daimler Motorengesellschaft yang didirikan Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach pada 1882 di Cannstatt, Stuttgart, serta Benzo Company Rheinische Gasmotorenfabrik yang didirikan Karl Friedrich Benz pada 1883 di Mannheim, Jerman. Kedua perusahaan ini merger usai kesulitan ekonomi yang dialami Jerman usai Perang Dunia I, 1914 hingga 1918. Daimler Motorengesellschaft dan Benzo CE kemudian bergabung pada 1926 menjadi Daimler-Benz AG, dan mobil-mobil produksinya menggunakan merek Mercedes-Benz. Asal mula nama Mercedes sejarah mencatat nama Mercedes lahir sebelum nama Mercedes-Benz dipakai. Nama Mercedes merupakan nama putri pengusaha asal Austria, Emil Jelinek, yang bermukim di Nice, Perancis. Jelinek yang merupakan pengusaha kaya, suka ikut balap mobil di zamannya. Saat itu dia mencari mobil yang bisa dipacu kencang karena ingin ikut balap mobil yang diadakan dari Paris ke Rouen berjarak 128 km. Dilansir dari buku, Sejarah Mobil Kisah Kehadiran di Negeri Ini karya James Luhu 5, balap mobil dari Paris ke Rouen sendiri pertama kali diselenggarakan oleh surat kabar Le Petit Journal pada 1894. Untuk mengikuti lomba tersebut Jelinek pergi ke Cannstatt untuk membeli mobil keluaran Daimler. Dia tertarik dengan mobil tersebut setelah melihat iklan yang dibuat Daimler pada 1896. Namun karena kesibukannya, dia baru bisa pergi ke Cannstatt pada 1897, atau 1 tahun setelah dia melihat iklan mobil tersebut pertama kali. Tak tanggung-tanggung, dia bertemu langsung dengan punggawa Daimler yaitu Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, dan membeli mobil Daimler yang bisa menghasilkan tenaga 6 PK dan melaju hingga 38,4 km. Tahun berikutnya, pada 1898, Jelinek mengirimkan surat untuk memesan 4 mobil lagi. Namun dia memberikan syarat bahwa mobil itu harus bisa dipacu hingga tembus kecepatan 40 km per jam. Daimler pun menyanggupi permintaan Jelinek. Namun tak lama setelah keempat mobilnya datang, Jelinek kembali mengirim surat kepada Daimler untuk meminta posisi mesinnya diubah. Kecepatan 40 km per jam dapat dicapai tanpa kesulitan, tapi saya tidak menyukai posisi mesinnya. Mesin itu menggantikan peran kuda, karena itu, mesin seharusnya terletak di depan, bukan belakang, tulis Jelinek. Jelinek mengatakan ingin memesan 6 mobil lagi dari Daimler. Tapi syaratnya mesinnya mesti di depan dan pakai jantung 4 silinder. Permintaan Jelinek mau tak mau membuat Wilhelm Maybach, yang mengurusi teknis di Daimler putar otak memenuhi permintaan konsumennya. Jelinek memang bukan konsumen biasa, dia menjual mobil-mobil yang dipesannya ke teman-temannya para orang kaya di Perancis. Dia dan kawan-kawannya suka touring atau balap mobil ke kawasan perbukitan Nice yang eksotik. Kemudian singkatnya, berkat permintaan Jelinek, Daimler kemudian meluncurkan Daimler Phoenix yang mengusung mesin 4 silinder dengan tenaga maksimum 28 PK. Pada 21 Maret 1899, Jelinek ikut balap mobil Tour de Nice mengendarai Daimler Phoenix. Dia menggunakan nama samaran Mercedes, nama putrinya. Tak cuma itu dia juga mengecat nama Mercedes di bodi mobil, sebagai jimat keberuntungan. Jelinek benar, nama putri ketiganya yang lahir pada 16 September 1889, saat itu kurang lebih baru 10 tahun, tersebut membawa keberuntungan. Jelinek menang di lomba tersebut. Karir Jelinek terus menanjak dan pada 1900, dia masuk sebagai jajaran Dewan Direktur Daimler. Masuknya Jelinek membuat perubahan misi yang besar di Daimler. Jelinek meminta Maybach untuk mendesain mobil yang benar-benar baru.
Sebab menurutnya meski Phoenix cukup kencang tapi titik gravitasinya tinggi membuat mobil mudah oleng dan terbalik. Hasilnya, Daimler membuat mobil baru dan lahir mobil yang lebih rendah dengan wheelbase lebih panjang. Bobot dikurangi sehingga kecepatan mobil bisa lebih tinggi karena mesin mengusung bobot ringan. Melihat hasil mobil baru tersebut, Jelinek langsung membeli 36 unit untuk dijual lagi. Saat itu pesanannya senilai 550.000 mark Jerman, angka yang fantastis kala itu. Namun insting pengusaha Jelinek tidak berhenti, dia mengajukan 2 syarat kepada Daimler. Pertama, dia jadi agen tunggal Daimler di Austria, Hongaria, Perancis, dan Amerika Serikat. Kedua, mobil yang dipesan dan dijualnya pakai nama Mercedes. Ternyata nama Mercedes sangat menjual hingga pada 1902 Daimler memutuskan untuk tidak lagi menggunakan nama Daimler di mobil produksinya tapi ganti jadi Mercedes. Melihat hasil mobil baru tersebut, Jelinek langsung membeli 36 unit untuk dijual lagi. Saat itu pesanannya senilai 550.000 mark Jerman, angka yang fantastis kala itu. Namun insting pengusaha Jelinek tidak berhenti, dia mengajukan 2 syarat kepada Daimler. Pertama, dia jadi agen tunggal Daimler di Austria, Hongaria, Perancis, dan Amerika Serikat. Kedua, mobil yang dipesan dan dijualnya pakai nama Mercedes. Ternyata nama Mercedes sangat menjual hingga pada 1902 Daimler memutuskan untuk tidak lagi menggunakan nama Daimler di mobil produksinya tapi ganti jadi Mercedes. Kemudian seperti diketahui, usai Perang Dunia I, Daimler dan Benzo bergabung sehingga mobil-mobil produksinya menggunakan nama Mercedes-Benz.